Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Terutama Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dan dalam majelis yang mulia pula, yaitu dalam acara Gebiar Sholawat Tahun Baru Masehi 2021 Batu Gingging Bersolawat. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sakit ini? Ibu ada yang sakit, Bu? Alhamdulillah sehat semua. Segenten mana boy. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalaupun ada yang sakit, tahan aja dulu. Kalau ada yang greges-gregesi badannya, tahan aja dulu. Selesai acara, insya Allah akan mengangkat penyakitnya. Di akhir acara nanti Ustadz Peri akan memimpin doa. Mudah-mudahan kita yang dalam keadaan sakit diangkat oleh Allah penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi ada masalah, Allah kasih solusi. Amin. Untuk adik-adik doa juga. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan sama mama bapaknya. Amin. Apa meneh iki garai hafalan hilang yuk. Adik-adik, mudah-mudahan mama bapaknya dalam keadaan sehat. Amin. Mudah-mudahan rezeki mama bapaknya ditambah dan diluaskan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah tambah mamanya. Amin. Bapak-bapak kenceng banget amin ya, Bu. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita perbanyak dan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau, insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu, Bu, salawat tadi penting. Dari protokol Ustadz Nursin udah jelaskan salawat penting. Makanya tiap hari sempatkan selawat, Bu. Selawat kan ada banyak ya kan, Ustaz? Ada selawat Tibil Qulub, selawat Nariyah, selawat Badar, Qasidatul Muhammadiyah. Tinggal pilih kok sekarang, Ibu. Mainkan aja selawat tiap hari. Ataupun kalau nggak sempat ada selawat rahmat ya, Ustaz ya. Selawat rahmat itu lapasnya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Bapak-bapak sambil pergi kerja bisa. Kalau nggak sempet lagi duduk selesai sholat sambil pergi kerja, ibu-ibu sambil masak. Selawat rahmat tadi minimal kita baca 300 kali dalam satu hari, Bu. Kok banyak kali 300? Enggak, Bu, kalau ibu sempatkan waktu 300 kali bersalawat itu hanya nggak lebih 7 menit ya kan, Ustaz? Hanya 7 menit, Bu. Tapi kalau nggak sempet juga, wah nggak tahu lah, Pak. Hidupkan speaker, selawat. Kadang mama-mama sekarang lain ya kan, Pak. Ngidupin speaker bukannya sholawat. Ampun Bang Jago. Lagu ini ampun Bang Jago, Ustaz. Bang Jago ya ampun kok. Minta ampun itu sama Allah, bukan sama Bang Jago. Apa meneh? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati dan kita takzimi guru saya dan juga guru kita semua, Al-Ustadz Al-Fadil Al-Ustadz Ferry Sabtari Putra SPDI. Kemudian yang juga saya hormati
dan juga guru kita semua, merangkap lagi Ketua BKM Masjid At-Taqwa Al-Ustadz Nur Hadi Sinaga, yang kalau di dunia maya kita kenal Ustadz Nursin. Aku pikir opon Ustadz Nursin, rupanya Nur Hadi Sinaga. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa Batu Gingging Sokomis. Yang kemudian saya hormati Ustadz Dedi, izin Ustadz ya, beserta tim Hadroh Baitur Rahman Desa Nagarejo. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Dedi beserta dan tim Hadroh Nagarejo masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, beserta ketipung, gendang dan alat hadroh lainnya. Rahop. Ojo lawak engko. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya yakin dan percaya dari sekian banyak kita nggak ada satu orang pun yang bertanya. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan aja. Saya datang kemari tidak sendiri. Saya membawa bidadari dunia dan akhirat saya. Orangnya ada di sana, Bu. Wis dimatro jonek delo iki lagi pun delo pantang apa bening sini. Gendong anak itu, Ustaz. Itu anak saya. Insya Allah tanggal 9 nanti berusia 1 tahun. Kemudian hampir lupa. Kemudian yang saya tazimi dan saya hormati ada Gusti Randa Barus. Ini orangnya, Bu, yang lagi HP untuk isi diri. Kemudian ada Erlan Maulana Harahap yang protokol tadi. Kemudian ada pemuda-pemuda hijrah dari ujung Rambe. Orang ini kalau bahasa kampung saya, Bu, my inspiration for the change. Inspirasi untuk perubahan. Kenapa saya katakan inspirasi? Wah, saya iri, Bu. Awak iri nih orang-orang ini, masih muda-muda, lajang, belum ada yang nikah lagi. Tapi ngajinya, Masya Allah, bukan dekat, Bu. Warung ngerti ini kan ngajinya galang aja kan. Ngajinya nang Perbaungan, nang Tembung, Medan, Pakam. Gue tenan, omai bukan yang cerek, ujung Rambe. Makanya kalau saya bilang pemuda-pemuda hijrah ini, Pak, yang rekan-rekan saya dari ujung Rambe ini adalah Ashabul Kahfi 2020. Warung ngerti Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu kisah 7 pemuda yang mempertahankan keimanan kepada Allah. Bedanya orang ini menuntut ilmu, menuntut agama Allah untuk dibawa ke kampungnya, diajarkan dan diamalkan di kampungnya. Jadi, sedikit cerita Ashabul Kahfi ini, Bu. Ashabul Kahfi itu adalah kisah 7 pemuda yang tidak mau menyembah rajanya. Rajanya namanya Dikianus. Sopo, Bu? Dikianus. Makanya nanti kalau anak lahir jangan kasih nama anak Dikianus. Itu nama raja yang zalim. Kemudian singkat cerita, Dikianus memerintahkan tentaranya untuk mengejar Ashabul Kahfi tadi. Ashabul Kahfi ini 7 pemuda, baru mengerti. Dikejarlah oleh tentaranya. Disuruhlah menyembah kepada Raja Dikianus. Sampailah Ashabul Kahfi ini pada suatu gua. Mereka lelah dan akhirnya Allah menidurkan Ashabul Kahfi ini. Dan izin Allah, Ashabul Kahfi tertidur selama 309 tahun. Dan masa raja yang zalim, Raja Dikianus pun terlewati. Makanya kisah Ashabul Kahfi ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan 26. Nah, Kak Coyo buka ayat baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ojo kayak lali nak opo kok eneng ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu,
sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Cerita pemuda ujung Rambe ini tadi Pak Kades, mereka bukan hanya insya Allah nanti di surga dimudahkan Allah, di dunia saja sudah nampak dimudahkan Allah. Mungkin Pak Kades tahulah jalan kayak mana ujung Rambe kan Pak Kades. Di aspal bang. Kalau hujan banjir, kalau panas berdebu. Tapi sekarang berkat pemuda-pemuda ini karena sering ngaji, Bupati punya perhatian khusus pada desa Ujung Rambe. Sekarang kalau Bapak Ibu ke Ujung Rambe udah diaspal, udah mulus, tak rasa malam minggu besok udah masuk balap liar itu. Ojo. Ya tenang Ustaz, tenang. Oh nggak waktu Jumat nih mungkin kemarin ngono kok. Udah diaspal Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila di suatu kampung atau di suatu daerah kita ada orang yang menegakkan agama Allah, ada orang yang mau mengamalkan agama-agama Allah ini, terutama apalagi kayak pemuda-pemuda ini, maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kampung itu. Pertanyaannya, jalan di aspal kira-kira rahmat Allah nggak baru? Ya betul, rahmat Allah. Karena bagaimanapun, walaupun manusia, bupati katakan, kepala dinas katakan yang menandatangani, yang meng-ACC jalan itu di aspal, yang mengerjakan juga manusia. Tetapi ingat, tidak ada satu ketentuan pun di dunia ini tanpa seizin Allah. Bahkan daun yang jatuh dari pohon tidak akan jatuh tanpa seizin Allah. Paham nih ya? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngaji Bu, ngaji. Tapi Ustaz Nursin di sini yang pengajian. Alhamdulillah. Malam Sabtu sudah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Yang mana artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi umat muslim. Makanya namanya udah wajib, nggak bisa ditawar-tawar ya kan Pak Kades. Namanya udah wajib. Bahkan ulama-ulama kita mengatakan itlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Wis masuk ini. Bukan sambil nawatokna lagi nih. Tembolok nawatokna. Makan sambil nawat tembolokna ini Ustaz. Makan dan dengarkan. Tapi nggak apa-apa. Iya. Kemudian saya lanjut. Rasulullah bersabda tadi, menuntut ilmu adalah wajib bagi umat muslim. Makanya nggak bisa ditawar-tawar Pak. Ulama tadi bilang, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Makanya tidak ada batasan mengaji bagi kita. Nggak bisa kita anggar-anggar tuwe, wis tuwe nggak ngaji, nggak iso. Karena batasan mengaji adalah mati. Maka kalau besok ada orang batu giging meninggal Bu, meninggal lah waktu mati. Pagi meninggal, menjelang zuhur dilaksanakan fardu kifayah oleh Ustaz Nursin. Habis zuhur dikuburkan. Kemudian malam ada pengajian, tidak wajib baginya untuk datang ke pengajian. Karena kewajibannya untuk mengaji sudah gugur. Dan awak yakin pun kalau datang wis lar Melayu kabeh kan Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya ngaji ini kan bahasa Jawa ini Bu, filosofi Jawa ini. Ada yang ngerti Bu ngaji itu apa Bu? Bapak-bapak ada yang ngerti ngaji itu apa Pak? Enggak. Ngaji itu filosofi Jawa, artinya sanga gawe siji, 9 untuk 1, mengisi 9 lubang yang ada di dalam tubuh kita untuk menuju satu lubang agar kita terhindar siksa dari di dalam satu lubang. Lubang tadilah lubang liang lahat. Lah yang 9 mana aja? Ayo kita hitung Bu sama-sama. 9 lubang yang harus kita isi dengan ilmu di dalam tubuh kita. 2 lubang mata, 2 lubang kuping, 2 lubang hidung. 2, 4, 6.
Nah iki yang paling payah lubang yang siji iki. Satu lubang cangkem. Iki yang paling payah saat dikasih ilmu. Malam kasih ilmu, besok wis melanggar, wis lali. Udah 7. Kemudian yang ke-8 satu lubang yang di belakang. Yang ke-9 udah sama-sama tahu lah kita itu ya kan Bu, lubang yang mana. Gawat tenan wah ini. Tunggu awak kena bentar lagi awak. Makanya ulama-ulama kita dulu mengatakan mengisi 9 lubang untuk menuju satu lubang agar kita terhindar dari siksa di liang kubur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, makanya ngaji aja Pak, ngaji. Selagi pengajian itu dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka datangi aja Pak. Gak usah orang masa hitung-hitungan kali istirahat, orang ngaji bentarnya ya kan Bu, nggak sampai 1 jam bis Bali. Ngaji aja Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena di yaumil mahsyar kelak yang ditimbang dan dihisab untuk menentukan kita masuk ke dalam surga atau neraka adalah amal, bukan perkara ganteng, bukan perkara cantik. Kalau di yaumil mahsyar, kalian ribut aja, anak-anak duduk diam, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Nanti siapa yang paling rapi, pecinya yang paling rapi, dikasih hadiah limpul. Duduk yang rapi. Siapa yang paling rapi bisa jawab pertanyaan. Nah duduknya yang betul, duduk yang betul. Nanti ada hadiahnya limpul. Udah disiapkan sama Ustaz Peri. Semuanya kan. Kan lali aku sampai mana. Gopo aja begini. Rusak kita. Makanya Bapak Ibu yang ditimbang dan dihisab di yaumil mahsyar kelak adalah amal kita, bukan perkara ganteng, bukan perkara cantik. Pertanyaannya bagaimana kita mau beramal kalau kita tidak tahu ilmunya? Bagaimana kita mau sholat yang betul kalau kita nggak tahu ilmunya? Bagaimana Bapak Ibu mau puasa kalau sahur sama bukanya pun nggak tahu jam berapa? Makanya untuk mendapatkan ilmu, ya ngaji, ya belajar, nuntut ilmu. Karena nggak ada orang duduk diem dari kecil sampai besar kerjanya nonton film Indosiar aja, tiba-tiba hafal namanya tasawuf. Tak rasa nggak eneng ya kan? Diem-diem ilmunya datang sendiri ya kan? Nggak eneng. Orang jumpa lah. Makanya Bapak Ibu bukan perkara ganteng, bukan perkara cantik yang dihisab di yaumil mahsyar. Kalau perkara ganteng, perkara cantik, alah wis lah. Yang datang kita malam ini paling awal sama Ustaz Peri aja yang masuk surga. Ustaz Nur Hadi pun masih dipertimbangkan. Nah warung ya wis lah, melebu langsung lah, rokok lah. Eneng aja. Ya berdua awak kok masa ngomong masuk neraka kok ending aja. Makanya Bapak Ibu perbanyak amal. Boleh cantik ya boleh, cuma cantik itu kan nggak kekal ya kan Pak. Kalau saya katakan cantik itu seperti bola. Ketika perempuan berusia 20 tahun ini kayak yang depan-depan saya ini Pak, itu ibaratkan bola kaki yang memperebutkan 22 orang, yang nonton pun banyak, satu stadion yang nonton. Ya kan Ustaz? Kalau masih umur 20 kayak bola kaki, masuk umur 30 menjelang 35 udah masuk kayak bola basket, yang memperebutkan tinggal 5 lawan 5, yang nonton pun makin berkurang. Masuk umur 40 udah kayak tenis meja, tinggal 1 lawan 1 aja, paling banter 2 lawan 2 lah. Penontonnya pun udah nggak ada, mana ada di kampung orang tenis meja nontonnya, kurang kerjaan lah. Yang sedih kan kayak warung ini wes 50-an ke atas, itu ibaratkan bola golf.
Wis main dhewean dipukul pula jujur. Amin kawarnya. Amin. Yang umur 40 kira-kira ada yang bola kaki? Ya eneng, tapi tak rasa uang batu gigi ngereneng lah. 40 dia masih bola kaki. Ya kayak artis-artis lah. Artis-artis masih umur 40 pun masih bola kaki dia. Nawarum ya bola golok, kami nawarum. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya saya menghimbau ngaji Bu, ngaji Pak. Ngaji, datangi aja pengajian-pengajian yang masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang penyakit mama-mama ini pun payah ya kan Pak. Pengajian udah disediakan tempatnya, ustadznya udah dipanggil, amplopnya pun disediakan. Habis pengajian ada makanan, jamaahnya pula yang malas. Kadang-kadang mama-mama ini gara-gara hal sepele gak ngaji. Anak tetangga ulang tahun mau rewang gak ngaji. Ya kan Bu, betul kan Bu? Padahal mohon maaf Bu, bisa jadi ketika ibu libur, bisa jadi ketika ibu nggak datang pengajian, disitulah dikaji, dibahas apa yang selama ini ibu nggak tahu. Contohnya apa Ustaz? Sujud sahwi lah ya kan, main cepet. Selama ini ibu nggak tahu apa itu sujud sahwi. Mau nengok YouTube nggak ada paket. Lagipun kalau di YouTube satu permasalahan 1000 solusi. Bingung yang mana yang mau diikuti. Ketika ada pengajian ibu libur, ibu nggak datang, disitulah dibahas. Nyesel nggak kira-kira Bu? Nyesel. Kecuali kayak pengajian Majelis Ta'lim Al-Fatih. Kami di Majelis Ta'lim Al-Fatih itu ada YouTube-nya, ada channel YouTube-nya Pak, ada Facebook-nya, ada pokoknya media sosialnya ada semua Bu. Ibu-ibu ini nggak ada yang HP pula ya Ustaz. Nanti ibu-ibu bagi yang ingin tahu bisa di subscribe, like, comment, and share. Jadi protes aja kan, udah gak ikut urunan risol kok. Protes Jadi nanti Bapak Ibu bisa di subscribe pengajian, nama channelnya Al-Fatih Channel. Al-Fatih Channel. Di sana banyak video-video pengajian Majelis Ta'lim Al-Fatih yang diisi oleh Ustadz Dauli Damani, Ustadz Sumitra Nurjaya, termasuk Ustadz Ferry Saptadi Putra, Ustadz Nur Hadi Sinaga, awak peneneng lah, 2-3 biji eneng nang kono. Mualim Supriyadi dari Tumpung, lengkap pokoknya. Kalau nggak sempat ngaji bisa nonton di YouTube, tapi jangan lupa subscribe dan share. Bisa ngomong apa meneh? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya ngaji Bu, ngaji karena kita nggak tahu kapan mati. Betul kan Pak? Tua itu nggak jadi ukuran. Tua nggak jadi ukuran, karena tua dia keluar mati nggak jadi ukuran. Walaupun kenyataannya banyak ya kan Pak, tapi nggak sedikit juga yang muda-muda ini duluan. Nah, nih yang muda-muda ini. Bahkan yang muda-muda ini yang sering nyari mati Pak. Sudah berapa banyak kita dengar berita korban meninggal karena balap liar. Siapa yang balap liar itu Pak? Ya yang muda-muda inilah. Ya untung tim Hadra ini enggak lah, ini contoh-contoh. Yang muda-muda ini yang balap liar. Tak rasa nggak eneng bapak-bapak perwiritan. Taqabbalallahu minkum minnal wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum. Loh nanti Pak lontong belum keluar. Wis tunggu di pakem balap liar, nggak eneng lah. Ya anak-anak muda ini udah berapa banyak kita dengar berita orang hanyut, tenggelam mandi-mandi di sungai. Ya ini bocah-bocah cumprung-cumprung pecahan botol ini yang mandi-mandi di sungai. Tak rasa nggak pernah Pak Kades yang siang nyari orang, yuk mandi sungai yuk. Tak rasa orang pernah lah ya kan Pak Kades. Ya yang kecil-kecil inilah yang ini. Makanya mati nggak jadi ukuran, usia tidak bisa dijadi ukuran.
Yang tua bisa saja mati, yang muda apalagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila kita sudah mengaji, bapaknya sudah mengaji, ibunya juga sudah mengaji, jadi enak kita mengatakan kepada anak kita, enak untuk mengajarinya. Ngaji dek, ngaji. Habis maghrib bikin pengajian sama Ustadz Mursid. Enak, anaknya pun nggak batin, ini bapaknya nggak ngaji, mamanya nggak ngaji, ngomong ngaji, anaknya batin, jarkoni ya bapak ini. Ngerti jarkoni bu, kamu? Iso ngajari nggak iso ngelakoni. Bapaknya nggak ngaji, mamanya nggak ngaji, nyuruh ngaji. Ya memang anaknya nggak ngomong tapi dalam hati. Jadi intinya Bapak Ibu, inti dari penyampaian saya pada malam hari ini sebenarnya bukan tahu siapa, hanya himbauan saja. Kebetulan saya yang berada di sini, saya menghimbau bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah mengaji, jangan malas-malas Pak. Maka kesimpulannya adalah marilah mengaji sebelum mati. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila Bapak Ibu merasa kurang puas, karena memang saya bukan alat pemuas. Kalau ada jarum yang patah, ya jangan dibuang ke kebun jati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan diletakkan di atas wajan. Kalau enak, memang paling enak kalau habis ceramah makan sama panitia pakai sambal belacan. Kalau ada, itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman, di antaranya Darul Umroh, travel umroh terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.